Ada catnya di sini nggak bisa. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore, selamat pagi dalam kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri seberapa kita ada. Kita mulai ibadah ini, kedatangan Ibu dan kita puji, kita muliakan Tuhan. Dan kita awali dengan pujian penyembahan, tak akan pernah aku sesali. Lewati lembah air
terima pada saat ini Tuhan, sehingga kami Bapa boleh sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, untuk sebentar Tuhan kami mau memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa, untuk sebentar Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk sebentar Tuhan kami mau meninggikan Engkau Bapa, karena Engkau Tuhan Yesus yang layak kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan Yesus ibadah kebaktian dalam minggu kami ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Kau Tuhan yang senantiasa mencurahkan Roh-Mu Kudus-Mu ya Bapa atas ibadah kami pada saat ini Tuhan, sehingga kami Tuhan bukan ibadah yang hanya rutinitas saja Tuhan, tapi ibadah yang senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan, ibadah yang senantiasa memberikan kami kelepasan, kesembuhan, bahkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Asal pujian sungguh hidup bertani terus.
kalau tidak ada dan mengenai ujian persembahan beri yang terbaik dan Untuk mengangkatku, bukan
boleh dalam firman Tuhan dan sekali saya. Kepada Tuhan dan bersyukur karena ada Bapa bersama yang itu Tuhan. Semua Tuhan karena berkat kasih kekurangan ya Bapa karena sangat kami Tuhan dan pribadi dan suci dan bertemu dan memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan, karena sangat begitu besar kasih-Mu Bapa, karena sangat begitu kuasa dan terbatas di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di setiap musim kehidupan kami Bapa, Engkau selalu menyertai dan melindungi kami ya Bapa. Seluruh kehidupan kami tetap serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Bimbing dan tuntunlah kami Bapa ke jalan Engkau kehendak ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu ya Bapa. Agar kami Bapa tidak sia-sia di dalam kehidupan Tuhan. Agar kami Tuhan mampu menyaksikan betapa besar kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami sanggup mengucap syukur Bapa di dalam segala hal kehidupan kami ya Bapa. Kalau ada pun Bapa setiap problema yang kami hadapi ya Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa kalau Engkau akan campur tangan Bapa di setiap pergumulan yang kami hadapi Bapa. Campur tangan Bapa di setiap problema yang kami hadapi Bapa pribadi. Engkau berikan kami Bapa solusi yang terbaik ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami Tuhan mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau urapi Tuhan hati dan pendengaran kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan mampu kami lakukan dan menyaksikan betapa besar kuasa-Mu ya Bapa. Agar kami tidak sia-sia Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan, tapi kami adalah Bapa dan Tuhan anak Tuhan yang sanggup Tuhan melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tanpa bimbingan-Mu, tanpa bimbingan-Mu Bapa, kami tidak sanggup berbuat apa-apa Bapa. Tinggallah Bapa di dalam kami Tuhan, supaya kami bisa tinggal di dalam-Mu ya Bapa. Agar di setiap musim kehidupan kami Tuhan mampu kami jalan Tuhan di dalam kasih-Mu ya Bapa. Tuhan demikian juga Tuhan yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati dan urapi Bapa lidah dan bibir hamba-Mu ya Bapa. Agar di setiap perkataannya Tuhan adalah Bapa berasal daripada Bapa. Engkau Bapa yang hadir di hamba-Mu Bapa. Engkau yang hadir Bapa di tengah-tengahnya ya Bapa. Agar di setiap ucapannya Bapa mampu dimengerti dan dicerna oleh akal dan pikiran kami ya Bapa. Sehingga kami sanggup melakukan kehendak-Mu dan firman-Mu tidak sia-sia dan berlalu begitu saja Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar firman-Mu Tuhan berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami setiap saat Bapa. Tuhan, demikian juga Tuhan, persembahan yang kami berikan Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau tumpahkan Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Engkau bukan Bapa tingkat-tingkat dalam surga-Mu Tuhan, agar kami Tuhan mampu memberi yang lebih terbaik Bapa di hari yang akan datang ya Tuhan. Engkau ajarkan Tuhan selalu mengucap syukur Tuhan di segala apa yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirman dan bersabda Bapa di hati dan di dalam pikiran kami Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tadi ada pergantian pemain single. Saya bingung. Ada pertukaran pelajar. Puji Tuhan. Harusnya Ibu Alit, tapi jiwanya panas katanya, jadi tidak bisa menjalankan tugas sebagai singer. Ya, puji Tuhan. Hari ini tulisannya terlalu kecil katanya. Tante ini apa itu Ji? Ini kelihatan cuma Tuhan ya. Di HP aku punya Tuhan yang besar maksudnya. Amin. Mungkin karena saya kasih temanya kepanjangan, sebenarnya kurang panjang. Dia saudara pusing baca. Haleluya, puji Tuhan. Masih baca Alkitab? Amin. Masih jadi Kristen? Apa terguncang dengan Israel dan Palestina? Saya dikasih tahu Excel, ada seorang temannya bilang gini, perempuan kalau Israel menang dunia kiamat. Anak kelas 3 ngomong gitu. Dan saya memang perhatikan mamanya doktrinnya lain. Ya,
Siapa dia? Ibu Kartini mungkin bertanya-tanya. Nanti saya kasih tahu. Puji Tuhan. Tetapi jangan takut dengan gelombang saat ini. Saudara mungkin ada dalam keadaan bodoh. Karena yang kena imbasnya kita, ya betul. Wah, kita katanya dekat sama Israel, padahal nggak kenal. Ya, kita makan cari duit sendiri, nggak dibantu mereka, ya istilahnya. Kadang-kadang ada beberapa oknum yang berpikirannya sempit, ya. Tapi puji Tuhan kita punya Allah yang besar. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 18. Apa? Makanya bawa minum biar seger ya. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 18. Nah, ini cerita tentang 12 pengintai ya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan ya. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, ayat 18. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang diamnya kuat atau lemah ya? Apakah mereka sedikit atau banyak? Jadi 12 pengintai dari 12 suku ini dipilih oleh Musa untuk mengamati negeri Kanaan. Ya, kalau difilmkan ya bagus. 12 pengintai pergi. Coba kalian amati negeri itu. Apakah bangsanya kuat atau lemah? Apakah sedikit atau banyak? Tetapi Allah sudah berfirman bahwa tanah yang diamati ini sudah, firman Tuhan mengatakan akan menjadi milik bangsa Israel. Tanah Kanaan sama seperti saya dan saudara sudah dijanjikan kalau sakit pasti sembuh ya. Kalau mengalami persoalan akan ada jalan keluar. Tetapi kadang-kadang janji Tuhan ketika kita menghadapi persoalan hilang. Betul? Ketika kita menghadapi penyakit, menghadapi persoalan hidup ini, mengalami persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, hilang semua jadi Tuhan. Ya. Karena apa? Kurang melekat ya. Coba ayat 23. Apa sih di situ yang dikatakan firman Tuhan? Ayat 23. Dari bilangan 13. Tetap di bilangan 13, cuma ayatnya terus yang naik. Ayat 23. Nah, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, jadi mereka pergi ya ke tanah Kanaan, tibalah mereka di sebuah lembah, namanya apa? Eskol, supaya masuk di otak, karena ini akan berpengaruh pada ending cerita ini. Eskol ya, Om. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, bukan jengkol ya. Dipotong mereka di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggur. Cabangnya itu segede gini saudara. Lalu berdualah mereka menggandanya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Betapa suburnya tanah ini. Lembah Eskol ini subur sampai setan dan buah anggur harus digotong 2 orang. Betapa besarnya, segede ami kali ya. Jadi digotong itu 2 anggur. Saking gedenya harus 2 orang. Gak cukup, Om Ferry gak kuat. Harus berdua sama Om Denny misalnya. Kok amin masih berlanjut yang minggu lalu. Ayat 23, 24. Coba, apa disitu dikatakan? Tempat itu diulang lagi dinamai orang lembah Eskol karena tanda buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. 25. Sesudah lewat berapa hari? 40 hari. Jadi mereka mengamat-amati
mati mengintai negeri itu berapa hari saudara? 40. Masukin ke otak. Karena ini akan berpengaruh pada kisah selanjutnya ya. Jadi mereka 40 hari melakukan pengintaian di negeri itu. Berapa konsumsi yang mereka habiskan? Oh, pertanyaannya itu kan ya. Ayat 26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Jadi 40 hari berlalu, mereka pulang laporan sama Musa. Lapor Musa. Di komik aja. Lapor Musa, Harun, kami sudah melakukan pengintaian. Berapa hari tadi? 40 ya. Dan mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri. Ada 12 orang, tapi kita akan melihat ke depan. Ada 10 membawa kabar berbeda, 2 orang membawa kabar berbeda. Jadi lapor Musa, kami sudah melakukan tugas dan perintah Bapak Musa. Ini kami bawain anggur, kami bawain delima, kami bawain buah arang. Lalu apa hasilnya kata Musa? Ini selanjutnya ayat 27. Nah, ini ceritanya ternyata mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk Musa ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang, hati-hati dengan kata memang ya. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Adanya bukan madu aja. Dan inilah hasilnya. Coba 28. Apa yang mereka katakan? Ya, memang Musa, negeri itu, kata yang 10 ini ya, berlimpah-limpah. Yang 2 siapa? Saudara tahu? Yosua dan Kaleb. Ini yang 10 ini. Hanya bangsa yang diam di negeri itu apa? Kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Awalnya bagus sudah. Iya Musa, memang hidup saya diberkati. Memang usaha saya diberkati. Hanya, tapi saya sakit Tuhan, gak sembuh-sembuh. Ada orang Kristen yang seperti itu. Memang saya banyak duitnya, tapi, nah itu tapinya itu. Kadang-kadang kita meremehkan kesempurnaan kuasa Tuhan. Dan ini yang disebut kabar busuk. Nanti kita mencatat, kita lihat ya. Kadang-kadang memang kita bilang, iya memang janji Tuhan dahsyat saja. Memang Tuhan kita besar. Tapi masalah yang saya hadapi hari ini besar banget. Ada orang Kristen yang suka ngomong gitu. Memang janji Tuhan beribu-ribu di Alkitab. Tapi masalah kali ini sangat besar sekali. Mirip dengan ucapan 10 pengintai. Kadang-kadang di satu sisi kita percaya kuasa Tuhan, tapi ketika kita melihat masalah yang besar, kita lupa bahwa Allah kita lebih besar dari segala. Ya, jangan lupakan. Belum tentu saya yang berdiri di sini punya keintiman lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan saudara. Saudara kan oh kalau pendeta, kalau hamba Tuhan pasti hidupnya dekat sama Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Karena mungkin kesibukan saya misalnya mempersiapkan pelayanan, saya sampai gak punya waktu untuk saat itu untuk baca Alkitab. Saudara punya banyak waktu. Jadi jangan pikir orang yang berdiri di sini
Minta doa nggak salah. Saudara minta doa ke Bapak Ibu Gembala, keluarga pastori nggak salah. Tapi jangan mengkultuskan kami. Kami bukan dukun. Dikit-dikit, Mama Elis doain, di rumah saya ada tikus. Mama Elis, di rumah saya ada kecoa. Tolong doain. Mama Elis, saya sakit ini. Om Erwin, saya sakit ini. Kami bukan dukun. Kuasa yang dimiliki oleh saya dan yang berdiri di sini sama dengan kuasa yang saudara punya. Amin. Saudara kalau minta doa boleh, kita harus saling mendoakan, saling mendukung. Tapi seperti begini, misalnya, Amin bilang gini sama Feby, mintain minum, beliin roti ke mama. Abang aja sih yang mau. Kamu kan lebih dekat. Itu sama aja saudara begini. Orang tua kita sama Bapa di surga. Tapi kenapa saudara suka nitip doa, suka doain saya? Kenapa nggak membangkitkan iman sendiri? Kuasa kita sama loh. Kuasa yang saudara punya dengan kuasa yang kami punya sama. Bukan KW1, KW2, KW3, enggak. Sama. Saudara bisa mendoakan orang sakit sembuh. Saudara bisa mendoakan orang mati bangkit. Bisa. Kenapa? Sama. Tuhan gak pilih kasih kalau dalam memberi kuasa. Kita diberi kuasa. Jangan suka mendompleng iman orang lain. Amin. Suami gak bisa dompleng iman istri. Kamu aja yang ke gereja, saya nebeng. Gak bisa. Masing-masing setiap pribadi punya tanggung jawab untuk membangkitkan iman masing-masing. Saudara nggak bisa boncengan sama istri saudara dalam hal iman. Gak usah ketawa aja. Nggak bisa dompleng saya dalam hal masuk surga. Mimi ikut yang ini, kita ke surga bareng-bareng. Nggak bisa. Karena iman dikerjakan, keselamatan dikerjakan masing-masing. Amin. Kita punya tanggung jawab sendiri demi sendiri. Jangan bonceng iman orang lain. Jangan bonceng iman keluarga pastori. Kalau keluarga pastori berubah haluan, saudara ikut. Gak bisa. Tetap dengan iman percaya masing-masing pada Yesus Kristus. Amin. Bersemangat sekali malam ini. Haleluya. Karena kalau nggak hati-hati, saudara bisa mengkultuskan hamba Tuhan. Betul? Saudara bisa mengkultuskan keluarga pastori. Padahal kuasa yang kita punya sami mawon. Sarwa wae. Bahasa Bataknya apa? Sama aja apa? Sarupa. Kuasa saya dan Opung Purba sarupa. Amin. Sama. Oh beda kalau keluarga pastori KW1 enggak. Sama. Amin. Belajar percaya dan beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Kuasanya sama. Hanya imannya yang harus dibangkitkan. Ada orang yang kena kanker stadium 4. Tapi dia nggak melihat kanker itu seperti persoalan, enggak. Dia berdoa dalam posisi dia sudah sembuh, padahal tubuhnya udah hancur karena kanker. Dia bilang apa? Saya berpengharapan. Oh terima kasih Yesus, saya diizinkan sakit ini. Terima kasih, tubuhnya udah hancur, kepalanya udah botak. Tapi dia berdoa dari posisi menang. Saya percaya kalau masih ada hari besok, pasti Tuhan Yesus saya beri kesempatan. Saya percaya hari ini sembuh total. Stadium 4 ya saudara. Tapi ada orang yang cuma sakit kepala. Mati. Gitu kan? Kita kadang-kadang imannya kayak anak kecil, minta disuapin, diminang bobokin. minum. Orang Kristen yang mentalnya
tua tuh nggak gitu. Saudara berjuang dari posisi menang, ya. Ayat 32, naik. Masih tetap di Bilangan 13. Ayat 32. Apa yang disebarkan oleh 10 pengintai selain Kaleb dan Yosua? Ini yang mereka bilang. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, hati-hati saudara dengan kabar busuk. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Emang ada tinggi-tinggi besar? Gak ada, om. Jangan suka nambahin firman Tuhan, ya. Kadang-kadang gitu. Saudara kalau lihat orang sakit, itu di sana kalau sakit gitu 3 hari mati, itu kabar busuk. Walaupun benar 3 hari mati, jangan gitu ngabarinnya. Amin. Jangan gitu. Saudara adalah pembawa kabar baik, bukan kabar busuk. Amin. Jangan suka nakut-nakut. Itu 2 hari kayak gitu tuh meninggal di sana. Bangkitkan orang yang sedang mengalami apapun, kekhawatiran, sakit penyakit, dalam nama Yesus kamu pasti sembuh. Gitu. Walaupun penyakitnya berat, tapi engkau punya kuasa berkata-kata. Amin. Jangan remehkan Tuhan kita, saudara. Ya. Terus bagi Yesus berkata, jangan khawatir. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, apalagi yang kamu pakai di Natalan, jangan khawatir. Mau pakai apa? Jangan ngeluh. Aduh, Natalan saya nggak punya duit, bersyukur. Tapi nggak punya duit lagi, bersyukur. Nanti ada yang kasih sedekah. Ya, bersyukur aja. Kenapa? Apa sih? Emang Natalan harus baju baru? Di mana ayatnya? Jadi pasal 5 ayat 2. Kalau nggak punya uang beli baju baru, pakai yang 20 tahun yang lalu nggak apa-apa. Saudara nggak akan diusir dari gereja ini. Pergi kau, bajumu lusuh dan tidak tampak. Nggak mungkin. Ya, cuma masuk Inggris. Nah, di situ dikatakan orangnya tinggi-tinggi. Ini termasuk raksasa loh. Bahkan ada raksasa yang matanya cuma 1. Ya, saudara mungkin bertanya, kami nanya, mengapa ada raksasa? Kenapa ada di Alkitab ada orang yang perawakannya tinggi-tinggi? Nah, ini latar belakangnya ya. Untuk sebagai tambahan pengetahuan saudara. Kejadian 6 ayat 4. Dari mana asalnya Goliat itu nanti dari sini awalnya? Ya. Kejadian 6 ayat 4. Nah, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Jadi anak-anak Allah itu anak Allah iblis yang sudah jatuh dalam dosa dilempar ke bumi itu ya. Jadilah raksasa, melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Jadi anak-anak Allah itu malaikat yang sudah jatuh ke bumi ya. Sampai kita mengenal yang namanya Goliat. Nah, ini leluhurnya ya. Kalau saudara, kenapa sih ada raksasa? Kenapa ada Goliat? Nah, ini ayatnya salah satunya. Ya, kembali lagi ke Bilangan 13 ayat 33. Ini lebih bahaya. Ini yang dinamakan asumsi. Bilangan 13 ayat 33. Juga kata yang 10 tadi ya. Kami lihat bersama di sana ada di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa, saudara? Padahal mereka gak ketemuan loh sama raksasa, mereka cuma lihat dan mereka sudah minder sendiri.
demikian juga mereka terhadap kami. Ini asumsi loh saudara. Saudara hati-hati dalam berasumsi. Aduh, itu orang itu gak nyapa saya, jangan-jangan saya ada salah ya. Saudara itu berasumsi, saudara berpraduga, ya. Mereka ini berasumsi, aduh kami kayak belalang berusaha, kami itu kecil banget di hadapan mereka. Ini tuh bahaya dengan asumsi loh saudara. Apalagi para orang tua, tanamkan asumsi iman pada anak-anak saya dan saudara, ya. Tanamkan pemikiran-pemikiran yang berdasarkan iman. Kamu jangan merokok, bapaknya. Nah, kamu jangan merokok, merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Kata anaknya, kan kita kan harus memberi teladan dengan perbuatan. Hati-hati ya orang tua. Kalau memang merokok jangan depan anak. Kalau mau mengajarkan anaknya untuk jangan merokok, ya, supaya mereka nggak kok nasihat beda dengan itu ya. Jadi kita harus berhikmat kalau memberikan nasihat kepada anak-anak. Disuruh nggak main HP, ayo jangan main HP ya. Tapi bapaknya seharian. Ya, UNESCO mencatat saudara, orang Indonesia adalah orang yang paling nomor 1. Keren ya. Nomor 1 apa Majen? Masyarakatnya berhadapan dengan HP. Berapa jam sehari? Rata-rata 5 jam. Dahsyat. Orang Indonesia masuk rekor. Ya, hati. Ayo ke gereja. Orang tuanya nggak pernah ke gereja. Ayo rajin baca Alkitab, rajin aja. Orang tuanya baca komik. Ya kan? Komik. Tahu komik? Yes. Komik. Nah, kalau kita anggap diri kita belalang, ini kayak gini, aduh masalah saya gede banget, saya kecil banget, saya nggak saku. Ini saudara menganggap saudara belalang di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Ya, itu sama saja kita menghina Tuhan kita yang besar. Nah, itu kalau kita menganggap kita sebagai belalang, berarti iblis sukses merusak gambar diri saya dan saudara. Saya dan saudara diciptakan apa? Serupa, segambar dengan Allah. Terus kita anggap, aduh takut, kita kayak belalang, lawan penyakit ini, lawan masalah ini, aduh mundur aja. Itu gambar diri kita sedang dirusak oleh iblis. Saya dan saudara diciptakan serupa, segambar. Kalau Allah saudara berkuasa, saudara diberi kuasa. Kalau Allah saudara punya karakter Kristus, saudara punya karakter Kristus. Amin. Amin. Ini salah satu gambaran tentang Allah kita. Ini jati diri Allahnya. Yesaya pasal 40. Kalau saudara masih menganggap kita belalang, nah ini. Yesaya 40 ayat 21 sampai 22. Tolong saudari Made membacakan buat kita semua yang keras. Yesaya 40 ayat 21 sampai 22. Yesaya 40 ayat 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Ayat 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Amin. Terima kasih. Ini loh Allah kita. Tidakkah saudara tahu? Tidakkah saudara ngerti? Tidakkah saudara dengar? Ini loh Allah kita, Dia yang bertata di atas bulatan bumi dan penduduknya seperti belalang. 10 pengintai melihat bahwa mereka seperti belalang. Ini benar-benar menghina Tuhan, saudara. Nah, Dia yang membentangkan langit. Amin. Bisa membentangkan langit? Amin. Membentangkan langit karpet. Ya, ini Tuhan kita membentangkan langit seperti kain. Segitunya loh kedahsyatan Allah saya dan saudara. Dan memasangnya seperti masa di perkemah. Dia membentangkan langit loh saudara. Kita lihat
lihat langit aja, pusing. Tapi dia membentangkan langit. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Kita punya Allah yang besar. Saudara, jati diri saya dan saudara ini kayak gini. Kita punya kuasa yang besar untuk mengalahkan musuh, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan keluarga ini. Dasarnya kita punya Allah yang besar. Makanya kalau saya dan saudara sedang lewat badai, minta sama Tuhan, Tuhan gendong saya. Ya. Kalau anak kecil melihat apa, misalnya laut gitu, coba digendong. Lautnya masih ada kan? Tapi cara pandang mereka sudah dalam ketinggian. Beda, mereka nggak takut lagi. Tapi kalau mereka kena gitu kan? Tapi ketika mereka digendong oleh orang tuanya, ombaknya masih ada, ya, lautnya masih ada. Tapi cara pandangnya sudah beda. Kalau saudara lagi melewati persoalan berat, masalah yang sangat berat, minta Tuhan gendong. Kalau kita dalam gendongan Tuhan, kita lihat masalah jadi seperti belalai. Abang Ferry, kecil. Masalah keluarga, kecil. Sakit penyakit, kecil. Masalah jodoh nih, kecil nih, mau usah dibuat pusing. Tante Lilis ketawa, ya. Masalah rumah tangga, lewati badai bersama Tuhan. Nah, ini sudut pandang Kaleb dan Yosua, ya. Mengapa dua orang ini menjadi pahlawan iman yang patut diacungi jempol? Di antara 10 membawa kabar busuk, mereka teguh membawa kabar baik. Bilangan 13 ayat 30. Kita masih di bilangan, ya. Kaleb melihat dari sudut pandang Allahnya yang besar, ya. Di tengah di tengah kekisruhan bangsa Israel, mereka kan termakan dengan omongan 10 pengintai. Wah, di sana orangnya gede-gede. Aduh, nanti kita akan makan, kita kayak belalang. Wow, bangsa Israel jadi kisruh. Aduh, gimana Musa? Nanti kita balik lagi ke Mesir. Di sana enak, ada sambal asap, ada gorengan. Di sini apa? Misalnya, ya. Ini mereka ruwet karena kabar busuk yang dibawa 10 pengintai. Tapi apa kata Kaleb? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, ya. Saudara, kalau lagi ada keruwetan, jangan jadi kompor. Jadi seperti Kaleb, menenteramkan, membawa kedamaian. Di WA group lagi panas, saudara bawa air es. Besti, nah gitu ya. Kan di WA group kadang-kadang suka panas, suka dingin, suka panas. Saudara bertugas untuk seperti Kaleb, jualan besti, Yakult, Cironi, besti, Cisinta merasa apa gitu. Jadi artinya adem, ya. Yang lagi panas turun karena minum paracetamol. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Apa katanya? Perhatikan saudara. Tidak. Dia apa? Melawan semua kabar busuk yang dibawa oleh 10 pengintai. Apa kata Kaleb? Tidak. Kita akan maju. Kalau iblis membisikkan, masalah keluarga besar, masalah sakit penyakit sudah parah, nggak ada harapan, bilang gini, tidak. Katakan tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Om tadi bilang apa? Negeri kanan. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Oh, bukan menang, benar sih menang. Cuma nggak ada kata menang di situ. Amin. Ya, perhatikan.
Saudara, kalau lagi ada masalah jadi seperti Kaleb. Ada bisikan, kamu hancur, kamu orang Kristen yang gak berguna, kamu cuma pergi ke gerejanya Natalan sama Paskah doang. Oh tidak, tahun ini saya mau rajin. Tidak, saya mau setia. Tidak, saya mau maju. Saya mau menduduki negeri Kanaan saya di sana. Sebab saya pasti akan mengalahkan masalah saya. Amin. Amin. Jadi seperti kamu menenangkan. Jangan lagi kisruh, dikompor-kompor, bubar ya. Jadi seperti Kaleb. Kaleb melihat masalah dari sudut pandang Allahnya yang besar. Ya, tante lain, kalau lagi ada masalah besar, lihat dari posisi sudut pandang Allah kecil. Amin. Ya. Bilangan 14 ayat 9. Ini perkataan Kaleb yang lain yang menenteramkan bangsa Israel. Dia bilang gini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, menenteramkan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, raksasa-raksasa itu, kalian jangan takut, kata Kaleb. Sebab mereka akan kita apa? Telan habis. Saudara tahu telan habis? Kayak anak kalau makan luar biasa, telan habis. Kata Aisyah, Arman, kamu gak dipenjara? Arman cepet kalau makan. Jadi Aisyah sampai melongo. Padahal dia sama-sama begitu. Cuma Aisyah lebih lambat sedikit. Ya, masalah saya dan saudara harus kita telan habis, ya. Karena apa? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sudah diperhadapkan dengan masalah ini, masalah telan habis, nggak bisa punya dulu. Masalah lagi, datang lagi masalah. Kayak gimana gitu ya? Oh, yang ikan jadi gede ya? Ya apa sih namanya? Ikan jadi gede, jadi raksasa. Nah, kayak gitu. Apa namanya? Gemuk. Bukan itu istilah. Gimana ya? Ikan makan dia jadi gede, terus makan lagi jadi gede, lama-lama jadi raksasa ikan. Kayak gitu. Nggak tahu. Itu dulu Esther pernah main ini. Jadi awalnya dia kecil, terus makan ikan cironi di sana. Oh, akan makan ikan pasyoho. Semua dimakan, dia sendiri jadi raksasa. Jadi kalau ada ikan kecil, kata dia ini cemilan. Ya, cemilan cebulu. Ya, jadi kalau kita sudah terbiasa dengan masalah, datang masalah telan habis, sampai kita berkata mana lagi masalah, sini, sampai kayak itu. Amin. Harus kuat. Jemaat GPD Maranatha bukan jemaat yang cemen. Kita jemaat yang kuat dan kuat. Aminnya Om Ferry kayak penyanyi. Amin. Ya, kalau menghadapi badai, berdoa dari posisi menang. Ada seorang pelari, bukan perenang, beda ya, pelari sama perenang. Pelari maraton namanya, sama kamu, Florence Ketley. Dia perenang maraton. Jadi dia sudah berenang mengalahkan selat Inggris. Beribu-ribu mil dia sudah kalahkan. Pada suatu hari dia mengikuti renang maraton, ya. Bukan lagi kalau di kolam renang, kalau berenang maraton itu di laut, saudara. Laut Pasifik ke Atlantik, ya. Tadi saya baca itunya di Google. Coba saya lihat ya. Saya sudah screenshot, mudah-mudahan nggak hilang. Nah, perenang ini, saudara, dia mengikuti dari Pulau Catalina menuju pantai California. Saya nggak tahu berapa kilo, ya. Jadi dia memang punya fisik yang kuat, berenang, ya. Lautan itu, saudara tahu kalau air laut itu dingin, ya.
Air laut tuh dingin, jadi dia sudah mengikuti itu, sudah dapat, tunggu berapa kilo ya? Sebentar, biar nggak salah. 15 km kalau tidak salah, ya. Dia sudah menempuh jarak 15 km. Tiba-tiba ada kabut. Ini berenang ini ya. Mereka kalau berenang memang didampingi oleh pelatih dan orang-orang dekat. Jadi yang mendampingi naik perahu kecil gitu ya. Jadi udah 15 kilo dia berenang, tiba-tiba ada kabut. Nggak kelihatan. Seperti waktu saya dijemput Om Deddy, kita terkena kabut asap di jalan tol itu benar-benar nggak kelihatan sudah. Hujan, angin, jaraknya cuma pendek. Nah mungkin kayak gitu. Jadi baru-baru melihat itu ya, lihat mobil depannya itu sampai nyurung-nyurung. Nah perenang ini yang namanya Florence ini, dia udah mau nyampe sebenarnya. Kalau dalam hitungan dia itu tinggal 800 meter, kecil 800 meter bagi perenang maraton. Tapi karena kabut, dia nggak tahu itu sudah sampai mana. Dia tetap berenang, karena kabut dia nggak bisa lihat apa-apa. Akhirnya apa terjadi? Dia angkat tangan menyerah. Ketika kabutnya hilang, itu kelihatan saudara, pantai California. Jadi saudara hati-hati dengan perjalanan iman saudara. Siapa tahu kemenangan kita tinggal selangkah lagi. Jangan mundur, jangan menyerah. Kasih makan roh ini saudara rohnya lagi dikasih makan. Terus kasih makan, jadi kayak ikan tadi itu. Kasih makan roh sehingga roh saudara yang menguasai hidup saudara. Ada masalah iman saudara kuat, saudara tetap kuat menghadapi apapun. Lihat masalahmu dan bilang, engkau seperti belalang kecil. Nah, akibat ketidakpercayaan bangsa Israel, mereka termakan oleh 10 pengintai ya saudara. Coba apa akibatnya? Bilangan 14 ayat 33. Ini fatal saudara kalau kita tidak mempercayai kebesaran Tuhan kita. Nah, ini Tuhan marah saudara sama bangsa Israel. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. 1 hari bagi Tuhan dihitung 1 tahun. 12 pengintai tadi mengintai negeri Kanaan berapa hari? 40 hari. Ketika mereka tidak percaya, ini yang harus mereka tanggung 40 tahun. Apa Yosua dan Kaleb gak kena imbasnya? Nah, mereka ikut berputar-putar 40 tahun di padang, tapi tidak ada ayat yang mencatat Yosua dan Kaleb bersungut-sungut. Gara-gara itu 10 pengintai kita jadi kena imbasnya 40 tahun muter-muter di padang gurun, gak enak, kepanasan, kedinginan. Ada kita mengalami seperti itu. Gara-gara saya jadi begini, gara-gara itu saya jadi begini, gara-gara. Jangan. Alkitab tidak mencatat adanya sungutan dalam Yosua dan Kaleb. Mereka ikut kena imbasnya, tapi mereka tetap bersyukur. Ketika itu terjadi, apa pendapat Tuhan tentang Kaleb? Kalau Tuhan yang diwawancara, pasti komennya berbobot. Bilangan 14 ayat 24. Infotainment and TV mewawancarai Tuhan tentang Kaleb. Nah, ini kata Tuhan, itu punya besar ya. Tetapi hambaku siapa? Kaleb. Karena lain jiwa, bukan kelainan jiwa ya saudara, beda. Ya, kalau orang yang percaya sama Tuhan lain jiwa. Kalau yang nggak percaya baru kita bilang kelainan jiwa. Itu saudara yang bilang. Jadi Tuhan bilang gini, karena hambaku itu si Kaleb, karena lain jiwanya, rohnya beda, percayanya beda, yang ada padanya dan yang mengikut aku dengan sepenuhnya. Apa janji Tuhan? Akan kubawa masuk ke negeri
memasukinya itu, dan keturunannya akan memilih. Amin. Biarlah itu yang Tuhan katakan pada saya dan saudara malam ini. Karena jemaat di GPDI Maranatha Haugelis lain jiwa, kalian setia mengikut aku. Mau hujan badai tetap datang ibadah, mau lagi sakit dan sehat tetap rajin ibadah. Maka jemaat di tempat ini akan kubawa memasuki negeri Kanaan masing-masing. Amin. Terima jadi Tuhan. Ini pendapat Tuhan loh, bukan asistennya Tuhan yang berpendapat. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Ya, Dia sebut lain jiwa. Biar Tuhan mendapati lain jiwa di tempat ini. Waduh, Ibu Lisa lain jiwa, bukan kelainan ya. Lain jiwa, Tante Enok lain jiwa. Lain jiwa itu apa? Punya jiwa yang berbeda, rohnya beda. Cironi lain jiwa. Ya, amin. Ya, sekarang Yosua 14 ayat 7 turun lagi. Ya, ini udah mau habis, nah sedikit lagi. Asik. Yohanes 14 ayat 7. Salah. Benar. Yosua. Maaf ya, maaf restoran, dimaafin kan? Maaf lahir dan batin. Yohanes 14 ayat 7. Nah, kata sih? Ini kata Kaleb. Dia sedang istilahnya ngobrol sama Yosua. Bro, aku berumur 40 tahun bro. Tahu gak bro? Ini saya coba ungkapkan dengan bahasa sehari-hari. Bro, waktu itu, ini mereka flashback. Ya. Jadi di ayat Yosua 14 itu dibagi-bagi daerah-daerah kepada 12 suku. Nah, Yosua dapat satu wilayah, nanti kita bahas. Jadi ini mereka ngobrol, Yosua sama Kaleb. Kaleb bilang ini sama Yosua, bro, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, kata Kaleb, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujurnya. Lompat ayat 10 nih. Apa yang dikatakan di situ? Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, walaupun Kaleb ikut 40 tahun di padang gurun, tapi dia bilang apa? Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Dan sekarang dia berumur berapa? 40 tambah 45 85 tahun. Saya sekarang udah 85 tahun sejak mengucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85. Jadi pas dapat jatah daerah wilayah, Kaleb ini sudah berumur 85 tahun. Jadi setelah 40 tahun bangsa Israel muter-muter di padang gurun, mereka masuk ke tanah perjanjian. Perlu diketahui Musa nggak masuk karena nggak punya tiket. Ya, Musa nggak boleh masuk. Dan angkatan pertama zamannya Musa nggak boleh masuk. Termasuk ke 10 pengintai tadi yang bawa kabar busuk nggak masuk. Ya, yang masuk itu 2 ini, Yosua dan Kaleb, dan anak-anak dari angkatan pertama. Jadi Musa angkatan pertama 10 pengintai tidak masuk ke negeri perjanjian. Anak-anaknya masuk, tapi harus disunat dulu di Gilgal. Supaya apa? Supaya menghilangkan roh Mesir dalam hidup anak-anak itu. Ya, tadinya mereka dapat mana di padang gurun, enak, makan udah ada, ini stop sama Tuhan. Habis mereka masuk dan mereka mulai mengelola tanah masing-masing. Jadi di Yosua 14 kalau saudara baca nanti di rumah, 12 suku ini diundi, ya, diundi dan menerima tanah masing-masing. Misalnya, Ami dapat tanah di Gantar. Misal, ini pembagian 12 suku. Tante Nok dapat tanah di Makrol.
pindah dong. Nah, Kaleb dia menerima daerah yang namanya Hebron. Kaleb keturunan dari Yehuda. Ini Kaleb keturunan dari Yehuda, ya. Dari keturunan Yehuda ini maka ada muncul keturunan yang bernama Yesus Kristus, ya. Jadi Yesus Kristus dari keturunan siapa? Yehuda. Makanya saudara disebut singa dari Yehuda. Amin. Ya. Hebron. Jadi si Kaleb ini dapat Hebron. Hebron ini sakral. Kenapa? Karena di Hebron ini dikuburkan tempat kuburannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi di mana Abraham, Ishak dan Yakub dikubur? Sudah lupa hari baru disebut Hebron. Makanya pas dapat Hebron, Kaleb senang banget. Coba ayat 13 dari Yosua 14. Ayat 13 coba. Ini menjelang terakhir, sabar. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Saudara perhatikan. Dan diberikannya apa? Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Loncat ayat 15 nih, ya. Jadi Hebron jadi milik Kaleb. Nama Hebron nih ada sejarahnya. Dahulu adalah Kiryat Arba. Siapa itu Arba? Nah, jadi pertanyaan. Kamu nanya, Arba adalah orang yang paling besar, raksasa paling besar di antara orang yang. Jadi udah raksasa, dia yang paling gede. Kebayang ya? Siapa si Arba ini? Ada yang mau kasih nama anaknya Arba? Arba binti apa? Nah, ketika Kaleb menerima daerah Hebron, dia taklukkan Hebron, dia taklukkan raksasa-raksasa, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara ingat di ayat pertama saudara baca yang namanya lembah Eskol ada di Hebron. Berkat yang besar akan Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Amin. Dapat Hebron, di Hebron ada yang namanya lembah Eskol. Anggurnya aja gede banget. Gimana pisangnya? Gimana duriannya? Anggurnya aja harus dipotong 2 orang. Gimana duriannya? Gimana mangganya? Ya. Betapa daerah ini adalah daerah yang sangat subur. Tuhan siapkan sesuatu yang besar, yang istimewa kepada yang percaya dari sejak awal. Amin. Tidak peduli besarnya raksasa di Hebron, siapa namanya? Kiryat Arba. Tapi ketika Kaleb percaya, dia mengalahkan Kiryat Arba itu. Amanlah negeri. Kalahkan raksasa-raksasa yang ada di hidup. Apa raksasa Ibu Kartini? Kalau aku lagi step. Kalahkan Bu. Bilang sama itu step. Panas, tenang. Masalah datang, tenang. Kalahkan dengan iman. Tidak peduli sebesar apapun masalahmu, Tuhan lebih besar. Kaleb dan Yosua gak bersungut-sungut. Gara-gara itu kita jadi kena imbas. Gara-gara itu. Terakhir ya, hidup itu jangan dipimpin oleh emosi, perasaan. Betul? Saudara kalau ketinggalan kereta suka marah-marah. Tapi kadang-kadang ketika kita ketinggalan sesuatu, kehilangan sesuatu, di situ ada yang mau Tuhan kerjakan. Ada sebuah kesaksian saudara. Hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, dia diundang ke sebuah acara ibadah, ya. Dia disuruh khotbah di Jakarta, di daerah Cempaka Putih. Itu kalau jam sibuk, namanya apa nih? Rush hour, ya. Itu kalau jam sibuk tidak boleh terlambat. Misalnya kita harus bisa, kalau ke situ kita harus kasih jeda waktu, ya. Jadi dia udah mepet. Saat dia perhitungkan 1 jam, dia udah siapin mobilnya, udah senyawa lah, ganjil genapnya udah gitu. Pas dia mau ambil kunci,
kuncinya nggak ada di tempat kunci. Aduh, dia sudah berpikir pasti kebawa sama istri. Jam sibuk, dia telat, bahaya. Akhirnya dia telepon istrinya, ayam. Padahal hati udah mangkal. Sayang, kunci mobil ini coba ada di tas kamu nggak? Istrinya dia nyari. Oh Tuhan Yesus. Suaminya pas dengar, oh Tuhan Yesus sudah ke bawah istrinya. Akhirnya harus pesan apa? Pesan apa nih kalau di Jakarta? Grab. Tapi Grab kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama kan? Ya, kita nggak bisa memperhitungkan. Tapi puji Tuhan ya, ketika dia pesan itu cepat datangnya. Oh puji Tuhan betul. Ketika dia duduk, supirnya gini, kenapa Pak? Bapak yang ada di video ini? Iya Pak. Aduh, puji Tuhan Pak. Bapak seperti diturunkan dari kenapa Pak? Tapi jalan dulu Pak, kata pendeta. Saya udah telat, sambil jalan aja ngobrolnya. Jadi di situ saya boleh konseling Pak. Ini sambil nyetir loh saudara, supir Grab. Saya boleh konseling. Saya ada masalah besar yang harus saya dia minta apa sih? Pencerahan lah kalau orang itu bilang ya. Saya punya masalah kok. Jadi di jalan itu dia konseling sama hamba Tuhan ini. 1 jam perjalanan mereka konseling. Dan di ujung ketika udah mau nyampe, hamba Tuhan ini digerakkan Tuhan, doakan supir itu. Mereka berdoa, supir itu nangis. Supir itu nangis. Saudara tahu, ketika hamba Tuhan itu keluar dari Grab, dia bilang, puji Tuhan, kunci mobil saya ke bawah istri. Kalau dia naik mobil sendiri, nggak mungkin dia bisa konseling supir. Jadi kalau saudara terlambat sesuatu, ketinggalan sesuatu, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana saudara, ingat, rencana Tuhan selalu lebih baik dari rencana saya dan saudara. Amin. Siapa tahu saudara ketinggalan duit, ketemu saudara mau belanja saya, dompetnya ketinggalan. Jangan marah-marah, ikutin aja, ngutang dulu ya Bu. Ya, gitu kan. Jadi kalau kita ngikutin rencana Tuhan saudara, di ujung masalah saudara bisa lihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sakit saudara, dalam masalah rumah tangga saudara, dalam sakit hati kita, dalam persoalan ekonomi kita, dalam persoalan rumah tangga kita. Allah tidak berhenti untuk turut bekerja. Gak kelihatan mana aja, dia tetap bekerja. Tangannya yang berlubang itu sekarang ini sedang bekerja, walaupun gak kelihatan, tetap bekerja. Itu kunci. Walaupun saudara saat ini belum terima janji Tuhan, tetap percaya kayak Kaleb dan Yosua. Mana kata tetap percaya, mana belum sembuh, tetap percaya. Ketika saudara mempertahankan kepercayaan, saudara dapat Hebron, dapat lembah Eskol, dapat berkat istimewa yang tidak Tuhan berikan bagi orang-orang lain yang tidak percaya. Amin. Puji Tuhan, saya mau main musik, para singer. Percaya sama Tuhan saudara malam hari ini. Kita punya Tuhan yang besar. Masalah saya dan saudara kecil, kaya, berlalu. Kok gak ada yang maju? Apa perlu saya? Ayo bangkit berdiri jemaat Tuhan yang luar biasa. Percaya kita punya Tuhan yang besar. Masalah saya dan saudara boleh besar, tapi kita punya Tuhan yang besar. Karena hidup kita bukan karena mungkin melihat keadaan sekarang ini, tetapi percaya kita punya Tuhan yang setia. Bangkit berdiri jemaat Tuhan, nyanyikan pujiannya dengan iman. Katakan bahwa kita hidup karena percaya. Kita punya Allah yang besar, Allah yang kalau sudah berjanji pasti akan menepati, Allah yang kalau sudah berfirman pasti akan memperingati setiap janji.
Mari selaraskan iman kita dengan firman Tuhan. Selaraskan percaya kita dengan Tuhan. Maka mujizat demi mujizat demi mujizat pasti terjadi dalam hidup saya. Adakah raksasa yang saudara hadapi hari ini? Mungkin raksasa itu sedang menguasai hidupmu hari ini, membuat hidup kita khawatir,
membuat janji-janji Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Beribu-ribu janji Tuhan hilang karena raksasa itu. Saudara dan saya punya mungkin raksasa masing-masing. Kadang-kadang kita takut menghadapi raksasa ini. Kadang-kadang kita tidak berdaya. Kadang-kadang kita mau menyerah dengan raksasa yang ada di sekitarmu. Kadang-kadang kau tidak lagi mempercayai janji Tuhanmu. Ketika raksasa itu menghimpit hidupmu, membuat engkau khawatir, membuat engkau sudah kehilangan iman kepada Tuhan. Tapi malam hari ini, miliki jiwa dan roh seperti Kaleb dan Yosua. Telan raksasamu hidup ini. Kalahkan masalahmu dengan iman malam hari ini. Ingat, kita punya Allah yang besar. Dia yang membentangkan langit, Dia yang menduduki bumi ini. Dan di matanya semua seperti belang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya dan saudara, mungkin ada vonis-vonis dunia ini yang menggetarkan hati, membuat engkau khawatir, membuat engkau kehilangan pegangan, membuat engkau kehilangan arah. Tapi malam hari ini belajar pada kami. Dia percaya dari awal pada Tuhan sampai akhir. Walaupun dia harus ditempatkan di padang gurun berputar-putar, tidak masalah. Dia katakan, aku masih tetap kuat menghadapi raksasa apapun yang ada di Hebron. Dia mengalahkan Kiryat Arba. Malam hari ini kalahkan raksasa-raksasamu dengan iman. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup dan sanggup dan sanggup mampu untuk mengalahkan raksasa-raksasa hidup. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bilang sama masalah, bilang sama raksasa yang ada dalam hidup, aku punya Tuhan yang besar. Aku akan menelan engkau hidup-hidup. Aku akan menginjak-injak engkau di bawah kaki. Saudara akan jadi orang yang berkemenangan. Raksasa malam ini, jangan biarkan dia menguasai hidup. Bebaskan dia, lepaskan kekhawatiran, kalahkan dengan iman. Engkau masih punya Tuhan yang besar, yang kalau sudah berjanji pasti menepati. Nyanyikan dengan iman. Saya dan saudara punya Tuhan yang besar. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji.
ada di dalam hidupmu, persembahkan itu menjadi persembahan yang mulia di hadapan Tuhan. Dan engkau dan saya akan menempati Hebron-Hebron, tempat-tempat sukacita, tempat-tempat yang diberkati Tuhan. Imani itu, jangan lemah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus pandang Tuhan Yesusmu, karena Dia tidak pernah salah memilih engkau dan saya untuk menjadi umatnya yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersatukan hati untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, untuk suami, untuk istri, untuk keluarga kita yang mungkin belum mendengar firman secara utuh. Mari kita berdoa untuk mereka, diselamatkanlah hidup mereka, diperbaharuilah hidup mereka, dipulihkanlah kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberikan kelimpahan berkat, yang menghadapi masalah Tuhan buka jalan menuju kemenangan demi kemenangan. Karena aku, karena saya, karena kami punya Tuhan yang besar yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Alfa dan Omega, Dialah awal dan akhir, dan apapun di dalam dunia ini tercipta karena kehendaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Tuhan Kau akan pakai firman ini menjadi rema dalam hati kami semua, untuk kami boleh teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami doakan untuk Juan yang sakit Tuhan, anak dari Bapak Serianto, Ibu Ali, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit panasnya Tuhan, redakan Tuhan. Mungkin ada jemaat lain, anak-anak Tuhan yang lain yang sakit juga Tuhan, jamah sembuhkan, supaya mereka kuat kembali dan mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Kita akan sebentar lagi menerima doa berkat. Siapkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mulailah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang percaya katakan amin.